Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa adanya makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak mempunyai energi untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kamu harus tahu apa saja jenis makanan dan kandungan gizi di dalamnya, serta apa saja makanan yang baik untuk tubuhmu. Untuk mengetahui semua itu, ayo kita pelajari materi berikut ini. Makanan yang kamu konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Sebenarnya, makanan yang kamu konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. 2 jenis karbohidrat lainnya, yaitu pati dan serat, disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram. Lemak berfungsi untuk melarutkan vitamin A, D, E, K, serta menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membuat enzim dan hormon, dan membentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein yang kamu makan dapat berasal dari hewan, disebut sebagai protein hewani, dan juga berasal dari tumbuhan yang disebut sebagai protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Bahan makanan yang mengandung protein nabati antara lain kacang-kacangan. Kacang kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu merupakan salah satu sumber protein yang baik. Masih ingatkah kamu bahwa vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit? Walaupun demikian, vitamin harus tetap ada karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C contohnya, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh manusia ada provitamin D. Tubuhmu memerlukan sekitar 14 jenis mineral. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan serta pemeliharaan tulang. Beberapa mineral dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang sangat sedikit, sebagian lainnya diperlukan dalam jumlah yang cukup banyak. Air penting bagi tubuhmu untuk menjaga kelangsungan hidup. Mengapa demikian? Karena sel-sel tubuhmu membutuhkan air untuk beraktivitas. Di samping itu, nutrisi yang masuk ke tubuh kamu tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air.
Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Namun, minum air bukan satu-satunya cara untuk memasok sel-sel dengan air. Karena tanpa kita sadari, makanan yang kita makan mengandung banyak air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan pembantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, serta sebagai media transportasi dan media pengeluaran sisa metabolisme. Setelah mengetahui jenis-jenis nutrisi yang terdapat pada makanan beserta manfaatnya bagi tubuh, Ananda sekalian seharusnya dapat menyimpulkan makanan mana yang baik untuk dikonsumsi dan mana yang kurang baik. Diet makanan terbaik adalah yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan kandungan gizinya seimbang. Dengan mengkonsumsi makanan kaya gizi, tubuh kita akan memiliki bekal untuk bekerja secara optimal dan daya tahan tubuh juga akan meningkat. Tentunya hal ini sangat dibutuhkan, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Selain mengkonsumsi makanan kaya gizi, Ananda sekalian juga harus menerapkan protokol kesehatan. Cucilah tangan dengan sabun dan air yang mengalir, baik sebelum makan ataupun setelah menyentuh benda-benda di ruang publik. Jangan lupa gunakan masker dan jaga jarakmu dengan orang lain. Dengan mematuhi protokol kesehatan, sama artinya kita menjaga kesehatan bersama. Salam sehat, sampai jumpa. Video pembelajaran ini diproduksi oleh